Di video kali ini kita akan bahas soal-soal tentang molaritas. Pertama-tama, yang namanya molaritas itu adalah mol per liter. Yang harus kalian tahu dari persamaan ini bahwa mol per liter itu tidak hanya sekedar persamaannya aja, tapi ini bisa merupakan satuannya juga kayak gitu. Nanti kita akan banyak menggunakan mol per liter untuk melakukan konversi yang akan kita lakukan dalam soal-soal nanti kayak gitu. Oke. Nah, mol di sini adalah mol dari zat terlarut ya, dan per liter itu adalah larutannya. Aku udah pernah bahas konsep dari molaritas, kalian bisa cek lagi videonya. Itu dasarnya dulu. Sekarang kita akan ke pembahasan soal-soalnya seperti apa. Ya. Nomor satu, tentukan molaritas dari setiap larutan berikut. Berarti kita mulai aja dari nomor A ya. Nah, nomor A, 0,20 mol NaCl dalam 250 mili. Kita tahu ya, ini kan 250 mili larutan ya. Ini kan dalam liter. Berarti kita harus rubah dulu nih volumenya ke dalam liter. Gimana cara rubahnya? Kita menggunakan teori jendela nih, 250 mili ya. Itu kalau kita ingin mengkonversi ke dalam liter, berarti di atas ini harus liter. Dalam 1 liter itu ada 1000 mili. Kita sepakat ya. Ini kita bisa hilangkan nol ya. Nah, terus ini hasilnya akan 0,25 ya kan. Atau kalian bisa geser aja 3 kali nolnya ke belakang gitu. 1, 2, 3. Jadi 0,25 liter. Berarti inilah yang kita masukkan nanti ke dalam persamaannya. Nah, sekarang tinggal kita operasikan aja 0,20 mol NaCl. Kalian boleh menggunakan persamaan ini langsung mol per liter, tapi aku ingin tetap menggunakan teori jendela. Jadi di sini kan satuannya harus mol per liter ya. Berarti di bawah ini aku tinggal menggunakan 0,25 liter yang ini nih. Oke. Nah, di atasnya ya satu aja gitu ya. Ini kan mol per liter hasilnya kan akan sama dengan molaritas. Ya udah, makanya kayak gitu. 0,20 dibagi 0,25 itu hasilnya adalah 0,8 ya M. M-nya siapa nih? M-nya NaCl. Karena yang ditanya kan NaCl ya. Nah, itu nomor A. Sekarang kita ke yang B. B itu kita soalnya 58 gram NaOH dalam 250 mili. Kita diminta untuk mengkonversi dulu dari gram ke mol. Oke, gimana caranya? 58 gram NaOH. Berarti kalau kita ingin mengkonversi dia ke dalam mol, bahwa dalam 1 mol NaOH, oke, kita tahu itu ada mengandung 40 gram NaOH ya. Ini apa? MR-nya. Jadi Na itu kan 23, O 16, H itu 1. 17 ditambah 23 kan 40 ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan molnya di sini. Ini aku bisa coret. Kenapa? Ini tuh sama. Jadi 58 ya dibagi 40 gram NaOH. Hasilnya 1,45 mol. Oke. Mol apa? Mol NaOH. Terus setelah kita mendapatkan mol NaOH gimana? Ya udah, kita punya 250 mili. Kita tahu tadi 250 mili itu sama dengan 0,25 liter ya. Berarti tinggal kita bagi aja kan. 1,45 mol dari NaOH itu kita kali di atas satu aja per ya liternya berapa, 0,25 liter larutan ya kan. Berarti 1,45 dibagi 0,25 itu hasilnya adalah 5,8 ya M. M-nya siapa? NaOH. Kenapa? Ini satuannya kan mol dibagi liter yang sama dengan molaritas gitu. Oke. Mungkin di sini aku akan hapus sedikit untuk supaya muat nomor C-nya.
Kita hapus dulu yang soal yang A. Nah, yang C-nya itu kan kita diminta untuk merubah miligram ke dalam gram. Oke. Setelah itu kita bisa mencari molnya, ya kan? 600 mg Ki dalam 200 ml larutan. Oke, gimana caranya? Ya udah. 680 mg, ya. Kalau kita ingin mengkonversi ke dalam gram gimana? Ya udah, berarti dalam 1 gram itu kan 1000 miligram ya. Kita udah sepakat. Maka 680 itu kita harus bagi 1000. Kita bisa geser komanya ke belakang. 0,68 gram. Gram siapa? Gram Ki. Dari sini kita akan bisa cari molnya. 0,68 gram. Kenapa kita harus konversi ke gram dulu? Karena mol itu kan gram per mr-nya kan. Maka kita harus konversi dulu dari miligram ke gram dulu. 0,8 gram siapa? Gram Ki. Berarti kita di sini cari molnya kan. Nah, dalam 1 mol Ki, nah baru kita masukkan nih berapa mrki. Nah, mrki itu adalah 166 gram Ki. Oke, berarti ini satuannya karena sama kita bisa coret, tinggal molnya. Nah, itulah teori jendela ya. 0,68 dibagi 166 itu hasilnya adalah 0,0004, 0,00 yang ada ya di sini 4 mol siapa? Mol Ki. Langsung dari sini kita bisa, ya ini aku hapus dulu, bisa menggunakan lagi faktor konversi. Kita merubah mol ya, terus ada liternya di sini satuannya. Ya, kita rubah dulu dari mililiter ke liter, langsung ketemu molaritasnya. Berarti 0,004 mol Ki ini di atas 1 aja. Ini kan 200 ml itu 0,2 liter ya. Oke. Makanya 0,004 itu kita bagi dengan 0,2, hasilnya itu sekitar 0,020 M. Kenapa? Mol dibagi liter. M siapa nih? Ya Mki. Molnya, molaritasnya kalium iodida. Oke. Itu untuk soal nomor 1. Kita sekarang ke soal nomor 2. 45 mili etanol dengan densitas 0,79 gram per ml dilarutkan dalam 300 ml air. Oke. Berapa konsentrasi etanol dalam larutan tersebut? Di sini pertama-tama sebelum kita kerjain aku ingin notice bahwa dilarutkan dalam 350 mili air. Ini tuh bukan volume larutannya, ini adalah volume pelarutnya. Oke. Jadi yang namanya larutan ya, larut aku singkat dengan larut, itu kan terdiri dari ya zat terlarutnya, ya zat terlarutnya. Kemudian ditambahkan dengan solvennya ataupun pelarutnya. Jadi ini total volume larutannya ya perjumlahan ini. Nah, di sini kita tahu etanol itu sebagai zat pelarutnya. Berarti 45 ditambah 350 kan gitu ya. Makanya 350 ditambah 45 itu adalah 350 tambah 45 itu kan 395. Nah, mililiter. Nanti kita akan menggunakan volume yang ini kayak gitu. Oke. Pertama-tama ya, tahap pertama kita harus lihat dulu nih 45 mili etanol. Kita kan harus cari molnya ya. Karena di sini kita yang udah kita punya adalah data dari volume larutannya. Gimana caranya? Di sini ada densitasnya. Ini kita gunakan untuk mengkonversi. Gimana caranya, Dis? Ya, dalam 45 mili etanol kita ingin mencari ini. Dalam 45 mili etanol itu berapa gram? Oke, keluarlah densitasnya kan. Dalam 1 mili etanol kan gitu. 1 mili etanol tuh ya, aku singkat dengan ET aja. Bisa C2H5OH, tapi di sini aku singkat dengan ET aja. Nah, biar konsisten, ini aku singkat dengan ET juga. Oke.
dikali dengan 1 mili ET ya gitu. Ini kita mengandung dalam 1 mili etanol kita mengandung 0,79 gram etanol. Ya dong. Dari sini kan kita ketemu, oh berarti ini aku bisa menghilangkan mili sama mili, ketemu dong gramnya, ya enggak? Nah, teori jendela tuh. Berarti 45 dikali 0,79 itu hasilnya adalah 35,55 gram. Gram siapa? Gram etanol. Oke, dari sini kita bisa melakukan lagi konversi. Kita ketemu molnya kan. 35,55 gram etanol dikali dalam 1 mol etanol. Berapa mR dari etanol? MR dari etanol yaitu kan C2H5OH ya. Etanol berarti ya 2 dikali 12, AR dari C itu 24 tambah 5 ya. AR dari H itu kan 1 dikali 5. 16 untuk O, 1 itu H berarti 17. Oke, kalian bisa hitung sendiri berapa ini. Hasilnya itu adalah 46 ya. Ini kan 22 ya 46 ya. Nah, jadi inilah yang kita pakai. Jadi 46 gram. Nah, di bawahnya ini 46 gram siapa? 46 gram etanol. Baru kita bisa melakukan pencoretan lagi. Gram ET dengan gram ET ini hilang. Jadi 35,55 dibagi 46 itu adalah 0,77. 0,772 0,772 mol etanol. Dari sini kita udah ketemu molnya, langsung gampang kan, kita udah punya volumenya. Berarti 0,772 mol etanol. Aku ingin mengkonversi dia ke dalam molaritas, berarti di atas ini 1 aja, di bawah ini adalah liternya. Biasa dari 395 kita bagi dulu 1000 berapa? 0,395 liter. Ya, seperti konsisten dengan yang sebelumnya, di bawah ini tuh harus dalam satuan liter supaya mol per liter. Oke, berarti 0,772 dibagi 0,395. Oke, itu hasilnya adalah 1,954 molaritas. Berarti ini adalah C2H5OH ya, aku tulis ya, etanol. Oke, mol per liter akan jadi M. Itu konsepnya. Nah, itu untuk nomor 2. Sekarang kita ke soal berikutnya. Nomor 3, konsentrasi dari aluminium sulfat adalah 0,30 M. Berapa konsentrasi dari ion aluminium dan ion sulfat? Oke, ini sedikit berbeda karena kita hanya dikasih tahu 0,30 saja. Nah, jangan panik karena pertama-tama kita lihat dulu aluminium sulfat. Nah, aku udah pernah ajarin bagaimana cara kita membuat rumus senyawa. Karena memang kepakai itu konsep dan ya skill dari ketika kita membuat suatu rumus senyawa. Benar-benar kepake ketika kita ngomongin tentang stokiometri. Termasuk stokiometri larutan seperti molaritas ini. Oke. Aluminium sulfat, ya udah. Ini kita tahu terdiri dari Al, yang mana Al itu adalah muatannya 3 positif, dan sulfat itu adalah SO4 2-. Untuk membuat rumus molekulnya atau rumus senyawa, ini muatan-muatannya kita kali silang kan. Berarti Al2 SO4-nya ini aku harus kurungin karena dia itu lebih dari 1 atom ya. Makanya ini aku harus kurungin dan di sini 3 kali. Oke, jadi inilah rumus nyawanya. Nah, rumus nyawa ini kalau aku pecah, ya kita kan ditanya aluminium dan ion sulfatnya. Kita tahu bahwa ya Al2SO4 3 kali ini ya terdiri dari berapa? 2 Al 3 positif
ditambah 3SO4 2-. Sekarang kita ngeliat ini 0,30 M. Kalau kita ngeliat 0,30 M, berarti kan M itu sama dengan lagi-lagi ya mol per liter. Di awal video aku bisa bilang ini itu bisa sebagai apa? Sebagai satuan. Berarti ini aku bisa rubah nama lainnya adalah 0,30 mol per liter. Setuju? Iya dong. Ya kan? Nah, ini tuh punya siapa? Aluminium sulfat. Oke, di sini aku tulis nih. Ya, aku punya 0,30 mol per liter dari aluminium sulfatnya. Ini tuh apa? Ya ini koefisien-koefisiennya. Ingat, dalam stokiometri aku sudah pernah bahas bahwa koefisien-koefisien ini akan sama dengan molnya. Oke, mol dari reaksi yang balance itu gitu, yang udah setara itu. Kenapa ini penting? Kita bisa menggunakan ini untuk melakukan faktor konversi kita. Berarti gimana caranya? Ya udah, di sini aku kasih aja warna yang berbeda. Nah, kita punya 0,30 mol per liter Al2SO4 3 kali. Oke, kita ingin konversi nih. Gimana caranya? Pertama kita ditanya aluminium dulu ya. Berarti ini kan koefisiennya 1 ya. Kalau misalkan nggak ditulis kayak gini. Berarti dalam 1 mol Al2SO4 3 kali. Oke. Ini itu ya ada 2 mol Al. Oke. Paham nggak? Dari sini ya, aku bisa melakukan pencoretan. Cepret. Kita coret mol yang ini, coret mol yang ini. Oke. Tinggallah mol per liter. Yang mana itu adalah apa? Molaritas gitu. Berarti 0,30 dikali 2. Hasilnya berapa? Iya 0,60 kan? M. Setuju? Berarti di sini itu adalah 0,60 mol per liter. Kalau misalkan yang SO4 berapa? Ya, tinggal sebenarnya kalau kayak gini tinggal kita kalikan aja kan. Tadi ini 0,3 dikali 2 koefisiennya. Ini juga gitu, 3 dikali 0,3. Hasil berapa? 0,90 mol per liter atau molaritas ya. Nah gitu. Oke. Caranya kayak gini. Nomor 4. 10 gram FeCl3 dilarutkan dalam 400 ml larutan. Oke, volumenya udah dalam 400 ml. Berapa konsentrasi dari ion Cl negatif? Oke. Ya, gimana caranya nih? Ya udah, pertama-tama karena ada gram, kita cari dulu molnya ya. Karena kan kita ingin ujung-ujungnya mencari molaritas nih. Pertama, 10 gram FeCl3. Gimana cara kita mencari molnya? Biasa, dalam 1 mol FeCl3 berapa mR-nya? Oke, mR dari FeCl3 itu adalah 162,2 gram. Oke. Karena ini sama ya satuannya, atas bawahnya aku bisa hilangin. Ketika kita kalikan dan kita bagi, tinggallah molnya kan satuannya. Nah, oke, berarti 10 dibagi 162,2 itu hasilnya adalah 0,061 mol FeCl3 ya. 10 dibagi 162,2. Nah dari sini kan kita udah dapat molnya. Nah sekarang gini, kita kan ditanya bukan molaritas dari FeCl3 nya, kita ditanyakan adalah ion Cl negatifnya. Tapi ini hanya bisa ketemu kalau kita tahu dulu nih molaritas dari FeCl3 nya. Ya udah, berarti 0,061 mol FeCl3 dikali. Nah, ini kita lihat nih.
satu aja di atas, yang ini volumenya nanti di bawah, yaitu 0,4 liter hasil konversi. Berarti 0,061 dibagi dengan 0,4 itu hasilnya adalah 0,154 mol per liter atau M ya. Ini mol per liter dari siapa? FeCl3. Terus gimana di selanjutnya? FeCl3 itu kita tahu terdiri dari Fe. Oke, Fe3 positif dan 3 Cl negatif. Berarti ini itu 0,154 mol per liter dari FeCl3. Kita bisa konversi nih menggunakan konsepnya mirip sama yang soal nomor 3 tadi. Dikali ya, kita langsung bisa konversi. Di sini kan sama dengan mol ya perbandingannya. Ini kalau nggak ditulis berarti 1. Dalam 3 mol ya Cl negatif itu ada 1 mol FeCl3 ya kan. Nah ini itu adalah perbandingan dari koefisien dari suatu reaksi yang udah setara gitu. Nah kemudian kita langsung bisa melakukan pencoretan. Mol kita coret dengan mol, tinggallah mol per liter yang mana nantinya akan sama dengan M, konsentrasi dari M ya, dan mol Cl negatif kan di sini. Berarti nanti konsentrasi ion Cl negatifnya itu merupakan hasil kali dari 0,154 dikali 3. Hasilnya berapa? 0,462 mol per liter yang mana itu adalah molaritas siapa? Cl negatif gitu. Ya. Paham ya? Nah, itu untuk soal nomor 4. Sekarang kita ke soal nomor 5. Berapa massa amonium klorida yang dibutuhkan untuk 0,7 m NH4Cl dalam 250 ml larutan? Nah, ini kalau kita bikin larutan nih, ya bisa kayak gitu ya. Gimana caranya? Ya udah, aku mulai aja dari ini nih, 0,70 m. Kita udah sepakat bahwa m itu mol per liter satuannya. Berarti 0,70 m ini aku bisa bikin satuannya adalah 0,70 mol per liter. Setuju? Setuju ya? Nah, dari sini ya ini NH4Cl. Dari sini kita punya volumenya. Ya dong. Kalau kita tahu volumenya ini kan harus kita ganti menjadi 0,25 liter bagi 1000. Oke. Karena di bawah ini ya di penyebutnya itu adalah liter. Di sini kalau aku tulis aja 0,25 liter per 1 boleh dong ya enggak? Kenapa kayak gitu? Karena ya kita ngeliat apa kira-kira kita dapat. Ini itu kita coret, ini kita coret 0,70 dikali 0,25. Ingat di sini masih ada mol NH4Cl yang mana berarti kita akan mendapatkan mol dari NH4Cl-nya gitu. Ya, 0,70 dikali 0,25 oke. Itu adalah 0,175 mol NH4Cl. Kita udah dapat molnya ya. Dari mol bisa dong kita konversi ke gram yang mana itu adalah masanya. Ya dong. Berarti 0,175 mol NH4Cl oke dikali dengan ya dalam 1 mol NH4Cl berarti kita perlu apa di atasnya? Gramnya, yang mana adalah mR-nya. NH4Cl itu mR-nya adalah 53,5 gram ya NH4Cl.
Nah, di sini kita bisa melakukan pencoretan mol dengan mol habis 0,175 dikali 53,5 gramnya akan mendapatkan hasil 9,362 gram siapa? NH4Cl. Ketemu kan? Oke. Itu untuk soal nomor 5. Sekarang kita ke soal nomor 6. Ini adalah soal yang terakhir. Berapa volume yang diperlukan untuk melarutkan 9 gram potasium nitrat untuk menghasilkan larutan 0,18 m KNO3? Gimana? Ya udah, di sini ada gram. Kita langsung aja apa yang diketahui. 9 gram KNO3. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Molnya, ya kan? Dalam 1 mol KNO3 itu kan berapa mR-nya? 101 gram KNO3. Oke. Nah, ini kita bisa melakukan pencoretan. Setelah itu kita akan mendapatkan molnya kan. Nah, 9 dibagi 101 itu hasilnya 0,089 mol KNO3. Oke. Nah, kemudian kita punya data 0,18 m KNO3. Kalau aku punya data 0,18 m, berarti kita udah sepakat ini bisa kita ganti satuannya menjadi mol per liter karena memang sama. Nah, sekarang ini bisa nggak aku balik kira-kira satuannya? Bisa. Ini kan per liter artinya per 1 liter kan. Berarti dalam 1 liter ada 0,18 mol. Sepakat? Iya kan? Nah, kenapa aku perlu kayak gini, Dis? Karena aku bisa kalikan dia dengan ini. Berarti kalau aku kalikan 0,089 mol KNO3, yang mana di sini juga KNO3, ya kan? Berarti ini aku bisa melakukan pencoretan, jebret, jebret. Tinggal liternya. Ya dong. Liter larutannya kan berarti. Nah, makanya ini tuh tinggal kita bagi aja. 0,089 dibagi 0,18. Hasilnya adalah 0,495 atau aku bisa bulatkan ke 0,50 liter gitu. Sebenarnya ya mungkin kalian bingung karena dibalik-balik. Simpelnya kayak gini, M itu kan sama dengan N per V. Kita udah punya molnya, kita udah punya M-nya, iya kan? Di sini datanya. Kalau kita mau cari V-nya gimana? Ya V-nya ini tinggal N per M. Berarti N-nya berapa? Molnya berapa? 0,089, ya kan? Dibagi M-nya berapa? 0,18. Dapatnya sama kayak gini kan, 0,089 dibagi 0,18. Ya, yang mana hasilnya akan 0,50 liter.